pertarungan terkait dengan penetapan upah minimum semakin menguat. Kita tahu masing-masing pihak berada dalam sikapnya masing-masing, di mana kalangan pengusaha menghendaki agar penetapan upah minimum tahun depan itu masih mengacu kepada PP 36. PP 36 ini adalah aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa kita kenal sebagai Omnibus Law, di mana ketika menggunakan PP 36 maka kenaikan upah di tahun depan itu kecil sekali. Di Jakarta misalnya kita pernah membuat simulasi, kenaikannya hanya 2,62%, dan kenaikan sebesar itu tentu saja masih di bawah inflasi. Artinya kenaikan upah minimum di DKI Jakarta itu masih di bawah dari kenaikan harga-harga. Dan di beberapa daerah yang lain, misalnya di Kerawang, di Bekasi, di Tangerang, di Serang, dan di beberapa tempat yang lain, tidak ada kenaikan upah minimum. Hal ini karena di PP 36 itu mengenal yang namanya batas atas dan batas bawah, dimana ketika kemudian upah minimumnya sudah di atas batas atas, maka tidak ada lagi kenaikan upah minimum. Dan itu tentu saja merugikan kaum buruh. Tetapi ketentuan yang seperti ini dipaksakan oleh kalangan pengusaha untuk diterapkan. Lagi-lagi mereka menggunakan berbagai macam alibi untuk supaya PP 36 digunakan sebagai penetapan upah minimum. Dan sebalikannya dengan apa yang disampaikan oleh kalangan pengusaha, kalangan buruh dengan tegas mengatakan bahwa kenaikan upah tahun depan tidak bisa atau tidak boleh menggunakan PP 36. Hal ini karena PP 36 adalah aturan yang sudah dinyatakan inkonstitusional. Artinya, Mahkamah Konstitusi sudah pernah membuat putusan terkait dengan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatakan bahwa dalam salah satu putusannya, hal-hal yang bersifat strategis dan kemudian berdampak luas itu harus ditangguhkan. Artinya, PP 36 tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan upah minimum. Dan hal yang lain, kalangan pekerja juga berpendapat bahwa saat ini inflasi sedang tinggi, dan karena harga-harga naik, maka wajar kalau kemudian kaum buruh juga meminta agar kenaikan upah minimum itu didasarkan pada kebutuhan real dari kaum buruh, yaitu menghitung soal berapa inflasi yang ada dan kemudian juga ditambahkan dengan variabel yang lain. Dan soal resesi yang selalu digembar-gemborkan bahwa itu akan mengganggu Indonesia di tahun depan, kaum buruh bersikap sebaliknya. Kaum buruh berpendapat bahwa resesi tidak terjadi di Indonesia. Hal ini berdasarkan dengan data dan fakta yang ada, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat positif, bahkan mencapai 5,72%, dan oleh karena itu tidak ada alasan menggunakan alasan resesi sebagai dasar untuk tidak menaikkan upah buruh. Begitu juga dengan soal maraknya PHK. Ini kan kalangan pengusaha seringkali mengatakan bahwa ada PHK besar-besaran, bahkan jumlahnya puluhan ribu orang, dan kemudian ketika upah buruh itu dinaikkan sesuai dengan apa yang dituntut oleh buruh, yaitu 13%, maka itu akan semakin memicu terjadinya gelombang PHK. Kaum buruh tidak percaya dengan hal itu, dan kaum buruh meminta agar persoalan PHK tidak digunakan untuk menyandera agar kenaikan upah minimum menjadi minim. Dan bagaimana dengan pemerintah? Awalnya pemerintah bersikeras, awalnya pemerintah bersikukuh akan menggunakan PP 36. Tapi perlawanan kaum buruh begitu masif, demonstrasi dilakukan di mana-mana, lobby dan audiensi juga terus terjadi. Dan kemudian kita mendapat kabar bahwa pada hari Jumat kemarin, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah terkait dengan penetapan upah minimum tahun 2023. Nampaknya perjuangan kaum buruh menuai hasil, di mana pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Itu artinya upaya, dorongan, desakan dari kaum buruh untuk memastikan agar upah minimum di tahun depan tidak menggunakan PP 36 itu disetujui. Soal apakah Permenaker ini sudah mengakomodir kepentingan dari kaum buruh, saya akan bahas dalam video berikutnya. Tapi paling tidak dalam video ini saya akan menyampaikan tentang apa sebenarnya yang menjadi substansi dari Permenaker 18 2022 yang menjadi acuan dari penetapan upah minimum tahun 2023. Di dalam Permenaker itu dijelaskan tentang rumus atau formula baru terkait dengan penetapan upah minimum di tahun depan. Di mana rumusnya adalah upah minimum tahun depan itu dihitung dari upah minimum tahun ini ditambah dengan penyesuaian nilai upah minimum dikalikan upah minimum yang saat ini berlaku. Di mana rumus penyesuaian nilai upah minimum adalah nilai inflasi ditambahkan dengan hasil dari perkalian antara pertumbuhan ekonomi dan ALPA. Di mana inflasi ini adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan. Dan ini memang berbeda dengan apa yang disuarakan oleh kaum buruh, karena kaum buruh menghendaki inflasi yang digunakan itu adalah inflasi sampai dengan akhir tahun. Jadi
bukan inflasi September tahun lalu dihitung sampai dengan September tahun ini, tapi dihitung dari Januari tahun ini sampai dengan Desember. Dan itu lebih mencerminkan tentang gambaran yang real begitu ya tentang inflasi. Apalagi secara realitas kita juga harus sadari bahwa penggunaan upah minimum yang ditentukan di tahun ini itu kan akan terjadi di tahun depan, dan kita tahu tahun depan juga sudah ada inflasi. Artinya sebenarnya berapapun kenaikan upah minimum yang didasarkan pada inflasi tahun ini itu tidak serta-merta bisa menutupi adanya kemungkinan kenaikan harga di tahun depan. Nah, itu soal perhitungan inflasinya begitu ya. Jadi untuk penetapan inflasinya dihitung berdasarkan inflasi di provinsi. Lantas bagaimana untuk pertumbuhan ekonomi? Nah, dalam hal ini dalam Permenaker 18/2022, di mana pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan ekonomi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 tahun berjalan, dan kuartal 4 pada tahun sebelumnya. Kemudian diperbandingkan begitu ya terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 tahun sebelumnya, dan kuartal 4 pada 2 tahun sebelumnya. Lagi-lagi, walaupun usulan buruh terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini diperhitungkan sebagai penetapan upah minimum, tidak serta-merta pertumbuhan ekonomi ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kaum buruh. Di mana kaum buruh berharap pertumbuhan ekonomi yang dihitung ya cukuplah pertumbuhan ekonomi tahun ini, karena memang ini adalah untuk basis perhitungan upah minimum yang akan dilakukan pada tahun depan. Jadi apa yang terjadi realitas saat ini, sehingga tidak diperbandingkan begitu ya sampai dengan periode 2 tahun sebelumnya, dan lagi-lagi ini justru akan mengecilkan kenaikan upah minimum. Sementara itu, alpha adalah wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu, yaitu 0,1 sampai dengan 0,3. Nah, ini beberapa hal yang kemudian menjadikan formula baru dari penetapan upah minimum yang diatur dalam Permenaker, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022. Tetapi kemudian tidak berhenti pada formula ini, karena di sana juga dikatakan bahwa nilai kenaikan upah minimum tidak boleh lebih dari 10%. Jadi kalau hitung-hitungan tadi berdasarkan rumus yang tadi itu nilai kenaikannya lebih dari 10%, maka yang ditetapkan adalah 10%. Dan ini lagi-lagi membonsai begitu ya, membatasi terkait dengan kenaikan upah minimum. Ya seharusnya sudahlah kemudian nilai perhitungannya dibuat seperti ini, maka harusnya fair saja bahwa berapapun nilai yang didapatkan, itulah yang menjadi sebuah acuan dari kenaikan. Sehingga tidak ada batasan begitu bahwa harus dibatasi tidak boleh lebih dari 10%. Ini juga kemudian bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh kaum buruh terkait dengan tuntutan dari 13%. Jadi sudah kalau ini diterapkan, maka dengan demikian sudah terjawab bahwa kenaikan upah tahun depan tidak lebih dari 10%. Artinya tuntutan dari kaum buruh untuk kenaikan upah tahun depan 13% itu tidak serta-merta bisa diwujudkan begitu. Dan selain itu, di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini juga ditentukan untuk penetapan upah minimum provinsi yang tadinya itu paling lambat ditetapkan pada tanggal 21 November, itu kemudian diundur. Jadi paling lambat untuk upah minimum provinsi bisa tanggal 28 November. Sementara untuk upah minimum kabupaten kota yang semestinya ditetapkan pada tanggal 30 November, itu kemudian diundur paling lambat tanggal 7 Desember. Nah, itu beberapa hal begitu ya yang substansial dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang baru ini. Tentu saja ini bukan akhir dari segalanya, bahwa kemudian tuntutan kaum buruh agar penetapan upah minimum tidak lagi mengacu pada PP 36 itu dipenuhi, tapi kemudian tidak serta-merta menjawab tentang apa yang menjadi tuntutan dari kaum buruh terkait dengan penetapan upah minimum sebesar 13%. Dan perjuangan kaum buruh masih akan terus berlanjut. Perjuangan kaum buruh tidak akan pernah berhenti untuk memastikan agar apa yang selama ini diperjuangkan, apa yang menjadi cita-cita dan kemudian hak dari kaum buruh untuk mendapatkan penghidupan yang layak itu bisa dipenuhi. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah formula baru terkait dengan penetapan upah minimum ini sudah menjawab kebutuhan teman-teman? Tulis jawabannya di kolom komentar.